Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sungguh-sungguh ayo. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ayo kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari jemaat saja yang nyanyikan pujian ini. Mengasihi. Amin. Haleluya Yesus. Kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Semuanya ku renungkan firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Oh, glory, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, haleluya.
Sembah Tuhan, sembah Yesus. Oh haleluya, glory glory, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus ya. Saya melihat wajah-wajah yang berbahagia yang diberkati Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Saya berbahagia. Ada wajah-wajah baru ya. Waduh, lama banget kita gak ketemu. Tapi hari ini kita bisa ibadah, sungguh kemurahan Tuhan. Katakan amin. Amin, puji Tuhan. Tadi ibadah yang pertama Bu Dewi sudah bawakan firman dan saya melengkapi ya. Kita semua sudah tahu, kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Tapi hari ini katakan pada diri kita, aku harus bangkit. Aku harus bangkit. Kita pasti bisa, katakan, aku pasti bisa. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Kita berbeda dengan yang lain, karena kita punya Allah yang hidup, amin. Kita bisa bangkit, kita bisa mengubahkan keadaan kita. Karena Tuhanku dahsyat, amin. Tuhanku dahsyat. Dan tadi lagunya berkata, kau bersamaku di dalamku. Amin. Tuhan ada di dalam diri kita. Dia yang mengerjakan perubahan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Siang hari ini saya beri tema bertumbuh bersama. Apa Bapak Ibu Saudaraku? Bertumbuh bersama. Ketika kita mendengar kata bertumbuh, kita happy enggak? Happy. Ya, harusnya ketika kita mendengar kata bertumbuh, kita bersuka cita, amin. Kita bayangkan anak kita yang lahir dulu ya, anak saya kan sekarang udah gede-gede. Waktu lahir kan kita nggak pernah mengharapkan mereka tetap dalam keadaan bayi, betul ya Bapak Ibu Saudaraku? Kita berdoa, kita dengan semua upaya kita supaya mereka bertumbuh sehat. Ya, jadi kita harus bersuka cita untuk tema siang hari ini bertumbuh bersama, ya. Oke. Nah, pertama-tama saya mau ngajak kita dulu membayangkan tanaman, ya. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan itu paling gampang dengan tanaman, ya. Tanaman itu pasti bertumbuh ya, dari benih, ya, benih. Ya, toge aja tuh kacang hijau, kalau kita kasih air pasti tumbuh jadi toge. Ya, nah kita bicara tentang tanaman. Bapak Ibu Saudaraku, untuk tanaman bisa bertumbuh dengan baik, pertama-tama tanaman itu perlu media tanam yang baik, setuju? Ya, apalagi tren tanaman akhir-akhir ini luar biasa. Orang menghabiskan banyak waktu untuk merawat tanaman ya. Ibu-ibu suaminya dirawat enggak? Atau lebih fokus pada tanamannya supaya tanamannya daunnya mengkilap, dilapin satu lembar ya, dikasih pupuk, dikasih apa saja supaya pertumbuhannya maksimal, betul ya? Supaya terlihat cantik, kalau pohon buah supaya buahnya lebat, ya pada waktu yang sudah ketika waktunya pohon itu menghasilkan buah yang lebat. Nah itu kita bicara tentang tanaman. Nah siang hari ini tema kita bertumbuh bersama adalah bicara soal setiap kita. Pertumbuhan rohani kita. Apakah setelah melewati masa-masa sulit yang kemarin-kemarin kita mulai bangkit, amin. Kita mulai bangkit dan mau kembali bertumbuh. Coba flashback kemarin-kemarin ketika kita lagi on fire ya. Lagi bergairah ya, kita rajin rajin ibadah, rajin melayani. Kita mau kembali lagi, amin? Amin ya. Nah, apa yang membuat orang Kristen bertumbuh? Tadi kita sudah lihat di dalam VOP tadi bahwa ada pilar Pentakosta. Ya, saya sangat setuju yang gembala sidang kita kumandangkan terus ya. Adanya Roh Kudus. Pentingkah Roh Kudus dalam hidup kita?
itu sangat penting seperti yang dikatakan Bu Acung. Roh Kudus itu jadi motor penggerak ya dalam diri kita ya. Roh Kudus luar biasa, pribadi Allah yang berkenan diam dalam diri orang percaya. Luar biasa, kita ini orang-orang yang sangat spesial ya. Karena roh Allah itu berkenan diam dalam hidup kita dan menuntun kita dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Selain Roh Kudus adalah komunitas orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku, untuk bertumbuh kita perlu senantiasa tuntunan Roh Kudus. Amin. Ya, kita perlu selalu tuntunan Roh Kudus. Kadang kita menjadi lemah. Ya, masalah apa segala macam membuat kita lemah. Tapi pribadi Allah di dalam diri kita itu terus menolong kita untuk terus bisa mengejar hadirat Tuhan. Amin. Sehingga kita terus melekat pada Tuhan ya. Lalu yang ketiga adalah firman tadi. Kehidupan setiap kita tidak bisa dipisahkan dari firman ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku bicara tentang tanaman tadi. Tanaman harus tertanam di dalam media yang baik ya. Di sini ada yang suka tanaman? Ada? Enggak ada ya? Kayaknya nanti mau dibagi satu-satu deh, satu-satu pot gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tanaman saya di rumah ada beberapa tanaman, tapi ya tanaman begitu saja ya, bukan yang spesial. Tanaman itu harus dalam media tanam yang baik. Saya percaya banyak di antara kita yang rajin melakukan itu ya. Kalau tanaman buah kita belikan pupuk ya, kita pangkas, kita siram teratur. Bahkan kita ajak ngomong, ada beberapa ya, ayolah berbuah ya, ayolah berbuah. Sama tanaman aja kita baik-baikin supaya dia bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bisa dibayangkan jikalau tanaman kesukaan kita ya, suatu hari kita lepas dari media tanam, kita lepas dari potnya. Lalu kita taruh saja di lantai, kita diamkan, gak usah disiram. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Mati. Itu tanaman, itu akan mati. Atau dengan potnya kita taruh di luar rumah kita yang kena matahari, kalau siang panas terik, kita taruh di depan rumah, selama 1 minggu kita nggak siram, apa yang akan terjadi? Mati. Ya, sama tanaman aja saya ingat tiap hari harus disiram. Nah, bayangkan kalau kehidupan kekristenan kita cuma hari Minggu dengar firman, keadaan rohani kita akan seperti tanaman tadi yang disiram cuma pada hari Minggu. Bapak Ibu kalau nggak minum selama seminggu apa yang terjadi? Hah? Bukan cuma haus, sudah di rumah sakit. Ya, kita sebentar harus minum, nggak boleh kekurangan cairan. Ya, saya memberikan ilustrasi ini supaya kita ingat bahwa kehidupan rohani kita seperti itu. Kalau kita nggak minum dalam 1 hari saja, kondisi kita akan sangat berbahaya. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita yang firman-Nya kita cuma dengar seminggu sekali? Sama seperti yang saya gambarkan tadi, tanaman yang hanya disiram pada hari Minggu saja. Nah, kita bisa bayangkan itu. Tanaman kita yang mahal, yang cantik akan berakhir kering, jelek, mati. Ya, itu menggambarkan kehidupan rohani kita. Ya, disiram hanya seminggu sekali. Lalu kalau ada hama pada pohon buah Bapak Ibu, apakah kita diamkan saja? Oh enggak, kita akan cari di Google apa yang harus dilakukan ketika tanaman buah kita dihinggapi hama ya. Ketika tanahnya mulai habis, disiram air kan lama-lama tanahnya habis. Apakah kita diamkan saja? Oh enggak, kita akan cepat-cepat bongkar potnya, ganti tanah yang baru ya. Ketika tanaman kita terhimpit semak belukar ya, banyak rumput, kita cabut-cabutin rumputnya supaya tanaman kita bertumbuh maksimal, bertumbuh sehat. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan rohani kita, katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita lakukan
tertanam yang pertama. Banyak orang berjemaat, hanya berjemaat. Apalagi di gereja besar, Anda hanya datang seminggu sekali, bahkan sebulan sekali. Kapan aja aku mau ibadah, aku datang. Ya, apakah seperti itu yang dimaksud dengan tertanam? Tidak. Orang seperti itu akan mudah tersesat dan terhilang, bahkan mati kerohaniannya. Jadi untuk Anda bisa bertumbuh, pertama harus tertanam. Untuk mengalami pertumbuhan yang sehat harus tertanam seperti tanaman tadi, ya. Harus tertanam supaya tertanam dalam sebuah gereja lokal, supaya ketika ada gangguan, ya, ada gangguan hama, nanti hama itu akan disingkirkan. Ketika Anda kurang cairan, kurang air seperti tanaman tadi, Anda mendapatkan siraman rohani, ya. Itulah keuntungannya kalau Anda tertanam dalam sebuah gereja lokal atau dalam sebuah kul. Ada seseorang atau ada kelompok yang memperhatikan pertumbuhan rohani Bapak Ibu Saudaraku. Jadi siang ini harus taruh di pikiran kita, Anda harus tertanam satu tempat saja, ya. Kalau tanaman tadi taruh di pot, aduh potnya nggak bagus ya, kekecilan, cabut lagi, masukin pot sini lagi. Aduh potnya kurang bagus, mau ganti pot yang lebih cantik, cabut lagi tanamannya, dicabut-cabut terus. Apakah bisa bertumbuh tanaman seperti itu? Tidak, ya. Sebuah tanaman bisa bertumbuh subur kalau dia dibiarkan di wadah yang tepat, media yang tepat, dan dengan perawatan yang tepat. Ya, jadi pertama-tama supaya Anda semua bertumbuh, Anda harus tertanam. Ya, bukan hanya di gereja ini, tapi Anda harus masuk dalam kul, dalam komunitas kecil di mana di situ Anda dibimbing. Ya, kalau hari Minggu Anda ke gereja, Anda hanya dengar firman. Tapi kalau di kul, Bapak Ibu bisa curhat. Ada masalah bisa ngomong dengan ketua kul. Ya, di situ Anda akan didoakan, dicarikan solusi. Amin. Jadi yang pertama harus tertanam. Syarat pertama supaya kita mengalami pertumbuhan yang maksimal adalah tertanam, ya, dalam kul, dan juga Anda harus melakukan yang sering Pak Rudi sebutkan Project 33. Ya, udah bosen kali ya dengar ya Project 33. Tapi saya dan Pak Rudi akan terus ulangi sampai itu udah orang bilang mendarah daging ya. Sampai udah nempel ya. Jadi mau ngapain juga ingat Project 33. Ingat Project 33. 33 menit baca firman, doa, cari wajah Tuhan. Mengapa hal itu harus dilakukan? Apakah penting? Penting sekali ya. Kita buka dalam firman Tuhan. Kisah 2 ayat yang 41. Kisah 2 ayat 41. Kita baca sama-sama, Kisah 2 ayat 41, 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, ini judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Ya. Jadi awal mula murid-murid kan diperintahkan Tuhan Yesus jangan pergi kemana-mana. Waktu Tuhan Yesus akan terangkat ke surga kan. Tuhan Yesus bilang jangan tinggalkan Yerusalem. Tapi kamu harus menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus ya. Tuhan Yesus menekankan jangan kemana-mana. Engkau harus tetap di Yerusalem menantikan janji Bapa. Itu sangat penting sampai Tuhan Yesus memberikan pesan itu. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid menjadi pribadi yang lain, katakan amin. Mereka yang tadinya bersembunyi, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi pribadi yang berani memberitakan Injil, sekalipun mereka harus mempertaruhkan nyawanya. Ya, jadi di sini diceritakan bahwa jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, jadi yang pertama supaya kita bertumbuh, kita harus tertanam. Amin. Tidak ada pilihan lain, Anda harus tertanam. Masuk dalam kul ya. Lakukan Project 33. Lalu yang kedua,
rela menerima pengajaran firman. Ya, rela menerima pengajaran firman. Jemaat mula-mula kalau kita baca terus, mereka mengalami pertumbuhan rohani yang sangat pesat. Bukan hanya mereka bertumbuh bersama-sama, tapi mereka memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, dalam firman. Firman itu memberi makan rohani mereka. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Mereka punya keberanian untuk menginjil. Ya. Jadi kita harus merelakan hati kita diajar oleh firman. Tidak ada pilihan lain. Anda harus bertekun dalam firman. Ya, bertekun dalam firman. Lalu yang ketiga, memiliki gaya hidup PPW. Yang gembala sidang kita sering katakan, DNA gereja kita adalah prajurit yang gagah perkasa. Kok bisa prajurit gagah perkasa? Karena ada Roh Kudus tadi dalam diri kita, ya, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Kenapa disebut seorang prajurit yang gagah perkasa? Di rumah saya sama Pak Rudi merenung, kita diskusi. Kenapa kita disebut prajurit yang gagah perkasa ya? Oh, saya ingat pesan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Tuhan berkata kepada murid-murid, pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi seorang prajurit itu mengemban tugas dari komandannya, katakan amin. Ya. Sebaliknya jika prajurit itu tidak menyelesaikan tugasnya, adakah sanksi? Ada sanksi. Cuma Tuhan kita itu sabar sama kita, katakan amin. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Tuhan itu sabar banget sama saya. Tuhan udah nyuruh ini, kita belum melakukan, Tuhan masih sabar. Ya, berkali-kali firman Tuhan ingatkan, Tuhan nyuruh ini udah dilakukan belum? Kita belum melakukan tapi Tuhan gak menghukum kita. Tuhan baik, amin. Tuhan terus ngingetin sampai kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan itu sabar sama kita. Ya. Memiliki gaya hidup PPW ketika kita di hadirat Tuhan. Ya. Semua kita harus melakukan PPW, katakan amin. Kalau belum terbiasa memang berat. Tapi gereja kita ini udah lama ya, diingatkan Pak Rudi, PPW. Kalau sulit, di YouTube ada channel kita ya, yang NDP ya, banyak yang kita lakukan untuk memperlengkapi jemaat supaya bisa bersatu teduh di rumah. Nyanyi, kalau belum bisa ikuti yang gereja sediakan ya. Nyanyi, menyembah Tuhan, dengarkan khotbah, dengarkan firman. Saya di rumah khotbah hari Minggu saya bisa saya ulang bisa 10 kali loh. Sambil saya catat. Dan setiap kali saya mengulang, saya dapat pesan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena hati rindu untuk belajar firman, katakan amin. Saya diberkati ketika pikiran sibuk, gak bisa satu teduh, setel YouTube channel kita GB Metro Permata, itu akan sangat menolong kita. Ya, duduk di kaki Tuhan, berdua dengan Tuhan, masuk kamar kunci. Itu waktu yang terbaik kita duduk di kaki Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, masalahnya kita tiap hari baca firman, kita mendapatkan manfaat firman enggak? Ada enggak manfaat firman yang kita dapatkan? Kita kan tiap hari disuruh baca nih. Baca ya 10 pasal gitu kan. Nah, dari yang melakukan hal ini, baca firman 10 pasal satu hari, apakah Anda mendapatkan manfaatnya? Ada? Pasti ada. Saya jamin itu. Saya garansi. Ya, pasti ada. Kita harus bertekun dalam firman. Mengapa harus bertekun dalam firman? Ya, Daud seorang raja yang luar biasa, yang begitu melekat pada Tuhan. Dia menulis Mazmur 23. Ya. Saya percaya ketika kita dalam keadaan tertekan, ya, menghadapi masalah, kita baca Mazmur 23 tuh hati tuh bergetar loh. Ya. Ketika kita merasa tidak ada yang mendukung, kita dalam masalah terhimpit, ya,
Gak bisa napas, bahkan ketika napas tuh rasanya sesak gitu ya. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Harusnya ketika kita membaca firman itu, kita masuk dalam firman itu. Ya, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ya. Karena saya percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka saya membacanya. Ya, saya mengaminkan apa yang ditulis dalam Alkitab. Firman Tuhan menyegarkan jiwa kita, katakan amin. Ya, saya percaya kalau Anda sudah melakukan proyek 33, pasti Anda mengerti apa yang saya katakan. Ya. Pujian kita kepada Tuhan, pujian-pujian itu kan ditulis dan diurapi Roh Kudus, amin. Supaya jadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, kita nyanyi, ya, kita dalam keadaan putus asa. Lagu-lagu yang kita nyanyikan, pujian-pujian itu bisa mengingatkan kita betapa Tuhan tuh baik sama kita, amin. Saya suka nyanyi lagu-lagu pujian ya, ketika menghadapi masalah. Seringkali lagu-lagu itu mengingatkan saya, ya. Firman Tuhan, lagu yang saya suka nyanyikan itu bunyinya begini. Kau tunjukkan kasih setiamu. Itu kalau nyanyi lagu itu bisa nangis loh. Ya. Dalam keadaan tidak ada pertolongan, terhimpit. Lagu itu bilang Tuhan itu menunjukkan kasih setianya. Amin. Kadang kita merasa sendiri, merasa apa ya? Tidak ada pertolongan. Tapi ketika kita duduk di kaki Tuhan, ya, kita cari wajah Tuhan. Tuhan itu bisa berbicara kepada kita baik melalui firman yang kita baca atau melalui pujian-pujian kita. Amin. Ya. Banyak firman Tuhan, banyak puji-pujian yang terus membuat kita terkoneksi dengan Tuhan. Yang penting hati kita mau melakukannya, proyek 33 tadi. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan itu menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhan itu luar biasa, ya. Tanaman itu kita suka lihat kalau dia itu segar, betul ya? Ada yang suka lihat tanaman layu? Tuhan juga gak suka lihat kita layu. Katakan amin. Bilang kiri kanan, jangan menjadi layu. Ya, segarkan dirimu dengan firman Tuhan, amin. Segarkan dirimu, orang lain boleh menjadi letih, lesu dan berbeban berat. Tapi engkau dan saya, Anda dan saya harus bangkit, katakan amin. Karena Tuhan Yesus berjanji, marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Dia akan memberikan kelegaan, katakan kelegaan. Setiap kita suka yang namanya perasaan lega, amin. Ketika pikiran mumet ya, perasaan dak karuan, kita perlu kelegaan, ketenangan dalam hadirat Tuhan. Ya, ada lagu berkata, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Luar biasa. Di dalam hadirat Tuhan kita merasakan kepuasan, amin. Ketika kita menghadapi masalah, kita dihibur oleh teman-teman kita jalan-jalan ya, kita ngobrol, itu penghiburan sementara. Tapi penghiburan sejati adalah ketika kita duduk di kaki Tuhan, katakan amin. Itu penghiburan sejati. Kenapa saya bisa berkata demikian? Saya mengalaminya. Dan saya percaya firman Tuhan. Oleh sebab itu saya membagikan kepada orang lain bahwa engkau harus duduk di kaki Tuhan. Setiap kita harus mencari wajah Tuhan, katakan amin. Firman Tuhan menyegarkan jiwaku, amin. Dan firman Tuhan juga menumbuhkan imanku. Kita baca orang-orang yang tidak punya pengharapan dalam firman Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memberikan pengharapan baru, katakan amin. Tuhan Yesus memberikan jawaban, Bapak Ibu Saudaraku. Saya ketika koko saya pernah saksikan, koko saya nomor 2 pernah tinggal dengan kami ya. Tidak lama sementara waktu. Ketika koko saya di rumah saya diingatkan Tuhan, dia hanya sementara di rumah kami.
Lalu saya ngomong sama Pak Rudi, ini Koko lagi ada di rumah, ini kesempatan kita. Ya, saya terus berdoa. Saya rindu Koko saya lepas dari minum-minuman keras ya. Meskipun otak saya secara manusia bilang itu kayaknya nggak mungkin. Karena dari kecil sampai sekarang saya lihat orang yang terikat minuman keras susah untuk melepaskan dirinya. Jadi ketika Koko saya di rumah saya terus berdoa. Saya ngajak anak-anak juga berdoa. Saya bilang Mama mau katakanlah memuridkan ya. Mau membimbing Koko, QQ ini, QQ itu Om ya. Supaya bisa ketemu dengan Tuhan. Kita doa, saya bilang anak-anak doain Mama ya. Supaya Mama punya keberanian begitu. Saya doa. Tapi pikiran saya tetap ini lagi, bisa nggak ya? Jadi saya berdoa, saya baca firman, tapi namanya keraguan-raguan ada dalam diri saya. Sampai ada titik saya kayaknya putus asa begitu ya. Saya bilang Pak Rudi, aduh saya kok belum melihat tanda-tanda pengharapan gitu ya. Udah hampir nyerah saya. Waktu itu saya setel YouTube, ada hamba Tuhan berkhotbah. Hamba Tuhan itu bilang begini ya. Saya baru tahu di Roma 8 ayat 24. Tetapi pengharapan yang dilihat ya, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Bapak Ibu mengerti? Jadi apa yang sudah terlihat, misal ini minuman sudah terlihat sama saya nggak mungkin mengharapkannya lagi. Mengerti ya? Tapi ketika saya haus, tidak ada minuman, saya mengharapkan supaya ada minuman depan saya. Mengerti? Jadi firman Tuhan dengan kata lain mau berbicara kepada saya. Kalau kamu sudah lihat, kamu gak akan berharap lagi. Justru karena kamu belum melihat mujizat, kamu harus tetap berharap, katakan amin. Waduh, saya ketika dapat firman itu saya bersuka cita. Saya bilang, yes Tuhan, saya akan terus berharap, saya akan terus berdoa. Kenapa? Karena firman itu berbicara. Dan saya tahu itu Tuhan berbicara pada saya. Ya. Saya terus berdoa. Saya bilang, ya Tuhan, saya tidak membiarkan keraguan-raguan menguasai saya. Saya mau percaya firman-Mu, saya mau pegang dan saya mau terus berdoa. Hingga suatu hari, Koko saya bilang begini. Dia mungkin tahu kekhawatiran saya ya. Kadang dia pergi ke rumah temannya. Saya terus mikir, aduh jangan-jangan di rumah temannya nanti teman-temannya kasih dia minuman-minuman keras gitu ya. Saya terus berdoa, Tuhan jauhkan ya, Roh Kudus ingatkan ya, proteksi. Suatu hari dia bilang sama saya, kamu takut ya aku minum-minum lagi gitu ya. Saya diam, terus dia bilang, aku udah gak minum lagi. Bahkan ngerokok pun udah enggak. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau bilang pada kita siang hari ini. Apa yang engkau harapkan, teruslah berharap, amin. Tuhan yang akan mengerjakannya bagimu, amin. Engkau berharap kepada Allah yang hidup, yang sanggup mengubahkan orang, sanggup mengubahkan keadaan. Kita gak bisa mengubah orang, gak bisa. Makanya saya berkata, itu perkara mustahil. Tapi kalau Tuhan bekerja dalam diri kita, kita bekerja sama dengan Tuhan, kita setia pada bagian kita. Tuhan pun setia pada bagiannya, katakan amin. Menumbuhkan iman. Ketika firman itu datang kepada kita, kita setia menanti-nantikan firman ya, amin. Kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, setialah menantikan firman, setialah menantikan Tuhan berbicara baik melalui khotbah, melalui YouTube, melalui apapun, bahkan melalui saat teduhmu ketika kau baca firman. Saat kau menyembah Tuhan, mungkin waktu itu Tuhan akan berbicara, amin. Setialah. 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun belum melihat pengharapanmu terjadi, tetaplah setia, amin. Tetap setia lakukan bagian kita, berdoa, menyembah Tuhan, pegang firman Tuhan, ya. Jadi kita harus bertumbuh, amin. Tanam, rela menerima pengajaran Rasul, Anda tidak bisa memilih, harus bertekun dalam firman, lalu memiliki gaya hidup PPW, doa, pujian, penyembahan selama 33 menit dalam 1 hari. Ya. Mazmur 91 kita selalu dengar tiap minggu bukan? Mungkin sudah hafal. Ya. Nah Mazmur 91 saja kalau kita percayai, kita pegang setiap hari.
Saya berkata engkau akan beruntung, katakan amin. Itu semua berisi janji Tuhan. Betapa kasiannya orang yang gak percaya dengan Mazmur 91. Kalau saya memilih untuk percaya. Amin. Saya memilih percaya, kenapa? Karena saya mengalami Dia Allah yang kusembah adalah Allah yang hidup. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tema kita bertumbuh bersama. Tadi saya sudah uraikan langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh. Tertanam dalam dalam gereja, mau diajar oleh firman. Lalu memiliki gaya hidup, doa, pujian, penyembahan. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita bisa bertumbuh bersama. Bagaimana bisa bertumbuh bersama. Kita ingat seseorang yang bernama Paulus, ya. Paulus kita lihat backgroundnya itu seorang pembenci umat Tuhan, ya. Orang yang kejam, orang yang sadis. Ketika dia mendengar di suatu tempat ada orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan langsung datang ke tempat itu dan menyeret orang itu, baik pria maupun wanita, untuk dimasukkan ke dalam penjara dan dianiaya. Itu Saulus. Tapi kita lihat Tuhan punya rancangan luar biasa dalam hidup seseorang yang bernama Saulus. Ketika Tuhan menjumpai dia, Tuhan mengubahkan hidupnya, katakan amin. Dia menjadi orang yang luar biasa. Berubah 180 derajat. Kita baca dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Kita baca 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini merangkum perjalanan hidup Rasul Paulus. Apa yang dulu merupakan kebanggaannya, ya. Sekarang setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia bilang aku menganggap semuanya rugi. Ya, kepandaiannya, popularitasnya, jabatannya semuanya sampah. Karena aku mengenal Dia yang mulia, yang hidup. Amin. Yang sanggup mengubahkan hidupku dari seorang penganiaya menjadi seorang rasul. Amin. Inilah firman yang sanggup mengubahkan Rasul Paulus. Firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus dalam pertumbuhan rohaninya, dia tidak hanya bertumbuh sendiri. Dia terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dulu zaman rasul-rasul belum ada Alkitab. Enggak seperti kita sekarang. Kalau sekarang semua orang bisa baca Alkitab. Alkitab ada di mana-mana, bahkan ada di tangan Anda. Ya. Tapi zaman Rasul Paulus, firman itu hanya dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus yang mereka ketika Tuhan Yesus hidup bergaul dengan Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus ini dia terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul sehingga dia bertumbuh. Ya, dia terus bertumbuh. Dan apa yang dia lakukan ketika dia terus bertumbuh? Secara otomatis, ya, dia akan mempengaruhi orang sekitarnya. Lalu dia mulai mempunyai seorang anak rohani yang namanya Timotius, ya, Timotius. Nah, hubungan Paulus dengan Timotius inilah yang saya maksudkan tadi, bertumbuh bersama. Paulusnya bertumbuh, dia punya tanggung jawab terhadap anak rohaninya. Timotius pun bertumbuh karena ada seseorang yang mementor hidupnya, membimbing dia. Nah, siang ini saya mendorong setiap kita harus memiliki seorang mentor atau seorang yang membimbing kita. Kalau kita terus bertumbuh, mengalami pertumbuhan sampai hari ini, kita harus punya menti atau seseorang yang harus kita bimbing, ya, supaya kita sama-sama bertumbuh. Mentor itu punya tanggung jawab, menti itu terus dibimbing, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingat seseorang, ya, saya pernah ceritakan Cimingo, Bapak Ibu semua tahu, ya, Cimingo, ya. Dia mengalami kesembuhan lalu dia percaya kepada Tuhan. Kita tahu dia juga membimbing cicinya untuk terima Tuhan, cicinya yang sakit, ya. Saya sering ngobrol. Lalu saya tanya, apa yang Cimingo lakukan untuk Ciango, cicinya itu, ya. Dia berkata, enggak banyak, saya hanya menceritakan apa yang saya alami. Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Dan saya cerita pada cici saya ajak doa,
supaya dia kenal. Dan saya memberitakan Tuhan Yesus pada cici saya supaya cici saya kenal Tuhan Yesus. Saya bilang itu sudah sangat baik. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ketika seseorang mengalami jamahan Tuhan, ketika hidupnya diubahkan Tuhan, ketika seseorang mengalami kesembuhan, orang itu gak usah kita paksa. Ayo dong bersaksi, ayo dong bersaksi. Gak usah dipaksa. Tapi itu secara otomatis akan terjadi. Kalau saya mengalami sesuatu yang baik, saya mengalami kesembuhan, pasti saya cerita dong sama adik saya yang sedang sakit, betul? Supaya adik saya juga mengalami kesembuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, Anda pasti bisa bercerita. Bisa bercerita? Kita kalau makan yang enak aja kita kasih tahu teman kita kan, makan di situ makanannya enak, murah lagi. Apalagi kalau Anda disembuhkan Tuhan, Anda ditolong Tuhan, pasti Anda akan bersaksi. Amin. Ya, kita buka ayat terakhir, 2 Timotius 2. Ayat yang kedua, kita baca sama-sama. 2 Timotius 2 ayat 2, 1, 2, 3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini adalah pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus berkata, Timotius, apa yang sudah engkau dengar dariku, ya, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dengan kata lain, Rasul Paulus berkata, Timotius, kamu sudah dengar dariku pengajaran firman. Engkau juga harus meneruskan itu kepada orang lain. Amin. Bapak Ibu yang sudah dengar firman sekian lama, udah dideposit di dalam pikiran, ya. Anda sudah mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya Anda tidak akan diam. Anda akan cerita. Ya. Saya punya tetangga, ibu ini sakit kista, ya. Saya tuh cuma cerita aja sama beliau, ya. Karena saya pikir saya nggak mengkristenkan dia, saya cuma cerita bagaimana Tuhan menolong saya, menyembuhkan saya dari kista. Sesederhana itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Tuhan Yesus pernah tolong Bapak Ibu? Pernah? Ada yang belum pernah ditolong Tuhan boleh angkat tangan? Nggak ada, berarti semuanya pernah ditolong Tuhan. Ceritakan itu, segampang itu. Kita tidak mengkristenkan orang, tapi kita mau cerita tentang kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Pada teman di kantor, siapapun. Amin. Ya, siapapun. Kita buka, nggak usah buka, saya mau ini aja ingatkan pada kita. Tadi Bu Dewi juga sudah jelaskan pada kita bahwa kita hidup hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan lupa. Tuhan mengizinkan kita hidup hari ini sampai hari ini bukan tanpa maksud dan tujuan, ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berpesan kepada murid-murid dalam Matius 28 ayat 18, 19, 20. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita membaca ayat ini, pergi, jadikan semua bangsa muridku, itu perkara yang mudah apa sulit? Menjadikan semua bangsa muridku. Sulit atau gampang? Sulit. Kalau kita cuma langsung baca tok, ya. Nah, tadi saya sudah kasih clue kepada kita. Bagaimana kita bisa menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Murid, ya. Garis bawahi murid, bukan cuma follower. Murid itu ya belajar, punya tanggung jawab, ya. Yang pertama-tama kita dulu harus jadi murid, katakan amin. Anda dan saya harus terus dimuridkan supaya kita bisa menjadikan orang lain murid. Caranya yang tadi, apa yang Anda alami kebaikan Tuhan, ceritakan kepada orang lain, amin. Sesederhana itu. Kalau kita melakukan bagian kita, sisanya Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Dia yang akan menuntun, memberikan keberanian untuk kita bersaksi, amin. Ya, jadi saya cuman bahas ini aja, jadikan semua bangsa muridku, nanti semuanya saya percaya Anda sanggup melakukannya. Karena ada roh Tuhan di dalam dirimu dan dalam diriku, amin. Lakukan bagian kita, jadi murid dan jadikan orang lain murid Tuhan. Mulailah bercerita, mulailah bersaksi kalau engkau pernah mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.